Seorang perempuan yang menerima mandat dari partainya, ya suara rakyat lah, ya kan. Dan diperjuangkannya seorang Ganjar gitu loh. Ketika itu nanti berhasil dan Ganjar itu berhasil menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh seperti pesan Pak Jokowi tadi, ya kan, apa yang sudah dicanangkan, apa sudah yang dijalankan bisa dilanjutkan, kan kira-kira seperti itu kan. Ya berarti ya betulnya perjuangan Bu Mega kan. berarti sejarah dan perjalanan bangsa ini berada di tangan perempuan. Kan mulai dari Pak Jokowi kan, 2 kali itu diputuskan oleh Bu Mega. Ibu Mega perempuan kan. Ini juga Ganjar Pranowo diputuskan oleh Bu Ibu Mega. Mega sebagai pemegang mandat dari Kongres Betul, Partai. betul. Nah ya itulah istilahnya bahwa memang apa yang Tapi jangan macam-macam sama perempuan. Satu, yang kedua bahwa ya itulah hasil daripada perjuangan seorang Ibu Kartini yang kita rayakan hari ini, kan begitu. Tetangga aku selalu sama juga dia harus tidur di sofa karena diputus oleh perempuan, dikunci kan. Itu pengaruh juga itu Perempuan itu itu. perjuangan seorang perempuan terhadap suami yang Iya. rada-rada gitu Iya. loh. Datang jadi lantai berkuku ini kok tidur, ngapain tidur ini bang? Itulah kekuatan perempuan katanya. Dikunci kamarnya. Kalau awak sih kayak gitu tuh Lan. Mungkin kalau Pak Presiden nanti ya PDIP selain dialog dengan partai-partai lain ya melihat dari aspirasi rakyat siapa yang didorong untuk jadi pendamping Ganjar. Kalau soal nama sih Wak, ya karena banyak yang beredar kan. Iya, istilahnya ya kan kemungkinan selalu bisa aja terjadi, ya kan, karena kadang-kadang seperti yang orang-orang politikus pintar itu menyebut bahwa politik itu cair, kan kira-kira begitu. Nah, ya aku sih sebenarnya secara pribadi berharap ya Prabowo menjadi cawapresnya. Ya ada dari sisi kekuatan militernya juga, gitu loh. Karena apa? Saya nggak tahu, bukan mau merendahkan Ganjar karena kita juga dukung dia. Bisa nggak dia seperti Pak Jokowi merangkul betul-betul militer? Kan gitu. Ya mudah-mudahan aja bisa, kan begitu. Tapi ditambah lagi dengan Pak Prabowo cawapresnya, makin kuat, makin solid. Cuma risikonya ya itu mungkin dengan ini kan sama seperti yang dialami oleh Prabowo di ini kan 3 kali kontestasi pilpres kan, Kalah mulu. bukan kalah mulu tapi track record dia masih dihubung-hubungkan dengan ini kan Oh pasti dia ya. Itu sebenarnya salah satu kalau aku sih melihat ya diperhitungkan sama Pak Prabowo lah. Ketika dia akan maju, dia akan ditembak lagi dengan yang model-model kemarin itu kan soal HAM, soal bagaimana dia dianggap itu dipecat dari kemiliteran karena apanya gitu kan. Dan kemudian selama ini kan orang selalu beranggapan bahwa Pak Prabowo itu masih cendenaisme, kan begitu, karena dia ada di terah itu dulunya, kan begitu. Cuma kadang berpikir jadi wakil ini ya, kayaknya hanya pelengkap penderita ya wakil ini ya. Kenapa negara kita nggak memposisikan wakil itu punya satu kapasitas yang lumayan lah untuk apa? Ya wakil presiden itu kan sebenarnya ada tugas tersendiri dari presiden. Nggak semuanya dipegang presiden loh. Sama dengan gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya. Jadi mereka sebenarnya berbagi tugas gitu loh. Ketika berhadapan dengan tugasnya wakil presiden, ya wakil presiden yang maju ke sana. Gitu loh. Sebenarnya kalau mereka juga jadi diam, karena kebetulan ya presidennya lebih tinggi, ya awak-awak pers pun akan menyorot yang lebih
menjual buat mereka. Ya kalau awak melihat ini mulai dari tingkat wali kota, bupati, gubernur, presiden, mana ada cerita terus hilang gambarnya. Padahal saat kampanye aja gede-gede gambarnya. Bahkan ada yang pecah, berantem. Nah, begitu sudah menang dilantik, terus gini hilang. Iya. Iya kan? Jadi di mana lah coba? Kalau pecah kongsi banyak, tapi saat di dalam kemudian menjabat ini hilang dari peredaran bumi wakil. Iya kan? Aku cuma bukan siapa wakilnya, cuma aku sedih kenapa wakil dari tingkat kota, kabupaten, provinsi sampai presiden ini nggak pernah yang namanya wakil Kurang itu. nyala. Dia memiliki ruang yang cukup. Ya sebenarnya itu terjadi kan bukan hanya di negara kita, di seluruh negara. Kita jarang mendengarkan contohnya wakil presiden Filipina, aku aja nggak tahu siapa, karena nggak ditonjolkan kan begitu. Iya. Presiden juga Amerika juga begitu. Siapa wakilnya? Kalau nggak salah perempuan ya sekarang ya. Si Kamala, Yang orang negro Iya. campuran. Iya, campuran. Iya. Negro atau India ada ya si Kamala. Negro kalau nggak salah. Oh ya. Ya. Nah, Iya. kan nggak menonjol kan? Kalau wakil pimpinan memang tetap yang di depan pimpinan ya kan. Oh, Yang iya. sedih itu wakil rakyat. Jadi kalau Yang Kalau- diwakili Iya, rakyatnya pernah kedepankan. kalau apanya, kalau kita orang Medan bilang kasar-kasarnya, wakil itu hanya cukup berdoa, cepatlah kau mati pimpinan supaya supaya dia jadi pimpinan, supaya dia menonjol, iya kan? Jadi Saya kan akhirnya waktu jelek. teringat wakil ini teringat waktu 2019 kan 2009. kan itu gosip-gosipnya itu wakil Jokowi itu kan Mahfud. Oh ya, ya, Ya. Itu kan Mahfud. betul. Cuma 2019. Iya. Iya. Tapi dia tim sukses apa? Prabowo waktu itu. Enggak. 2000 berapa dia tim sukses Prabowo? 14. Oh, 2014. 2014. Nah, kan itu disebut-sebut Mahfud yang akan jadi wakil. Betul. Nanti kemudian ada penolakan dari partai-partai pendukung. Termasuk PKB loh, karena dianggapnya waktu itu Mahfud itu bukan NU banget, Oh ya, itu. Menolak itu karena khawatir nanti saat Mahfud jadi wakil presiden, ini peluang Mahfud untuk maju nyapres di 2024. Iya. Karena itu, cuma ini di pilpres kali ini ya bisa jadi Mahfud itu yang di ini Bisa sih, Jadi, kemungkinan itu ada kemungkinan memang. yang mengulangi yang tertunda Iya. di 2019 kan. Cuma mengingat kapasitasnya aja, sungguh sangat sayang. Betul, menurut saya betul-betul sayang gini. Tapi karena- kalau ada pembagian kerja mas antara presiden dengan Ya tetap ada, wapres, memang selalu ada. tetap ada Selalu ada. kependam gitu loh. Gak begitu menonjol daripada dia ketika Menko Polhukam kan kayak gitu. Keselamahan ini kan kalau kita lihat di dalam kinerjanya di sebagai Menko Polhukam, begitu banyak dia vokal untuk ini segala macam kan, berani dia mengungkapkan gitu loh, dan ternyata memang itu terbukti apa yang diomongkan dia. Jadi dia, saya pikir ya lebih bagus seperti itulah, sehingga ada yang tetap menjaga hal-hal yang tersembunyi ini gitu loh. Apalagi kan sering dibilang cuma kalau satu ada perhelatan kemudian mau menghadirkan entah wali kota, bupati, kemudian gubernur sampai presiden, di ujung-ujungnya nggak bisa wakilnya ya, cuma wakilnya ya, kan sakit kali, cuma wakil yang bisa. Itu bisa jadi seperti ini loh. Tapi Apa? itu kan karena ini mas pandangan ini ya, Sempit. pandangan ya namanya kan kalau bisa ya yang nomor satu ya kan. Iya. Nomor dua. Namanya biar Iya, segar. iya. Ya persoalannya sekarang ada juga yang apa nih? Kadang-kadang berpikir kira-kira siapa sih yang mau koalisi dengan PDIP tanpa embel-embel cawapres, kan begitu, ya kan? Kalau kita lihat dari apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan wacana munculnya koalisi besar ini, yang pasti PKB tidak akan mau lagi gabung dengan kirnya koalisi Indonesia Raya. Kenapa gitu? Kenapa? Pasti pilih capres, pasti Golkar orang yang minta di besar ibunya ini harga
kedudukan dia. Ya dong. Kalau nggak mau berarti Golkar nggak mau dengan koalisi itu. Golkar tetap dengan KIB. Ya kemungkinan besar di situ karena dianggapnya ketika mereka juga akan masuk ke sana, bukan KIB sih, KIB itu kalau menurut siapa itu pimpinan sekarang P3, Rompuji ya, Alfa. bukan yang Ketua pimpinan dan mantan ketua umumnya Roma Hurmuzi. Roma Hurmuji. Ya kalau menurut dia KIB itu sudah bubar. Oh gitu ya? Iya, karena PAN sendiri sudah melemparkan semacam yang akan mereka usung itu atau tawarkan itu menjadi presiden dan wakil presiden Ganjar dan Sandi. Ganjar dan Sandi. Jadi perhitungan dia si Prabowo akan masuk dengan Erick Thohir. Terus si Anies akan masuk dengan AHY. Makanya ada 3 kira-kira seperti itu. Itu perhitungan dia gitu loh. Wah, Ganjar Sandi, walaupun Sandi gabung ke kalau jadi gabung ke P3 gak masalah buat PAN. Ya PAN-nya kan udah ke sini, udah ke koalisi besar. Enggak, maksudnya kan PAN itu Oh iya, tadi dia mencalonkan Ganjar Sandi. Sandi. Padahal itu nggak masalah walaupun Sandi nanti Di P3. jadi ke P3 misalnya. ya kemungkinan besarnya seperti itu gitu loh. Nah kan persoalannya ketika koalisi besar ini akan terbentuk, kan PKB kan kesingkir dengan kehadiran Golkar di koalisi besar. Ya nggak mungkin dong istilahnya Golkar yang begitu besar, perimbangan presiden thresholdnya mereka yang begitu tinggi dibanding PKB mau menerima hanya penggembira. Karena PKB pikir maunya Prabowo Caimin gitu ya. Yang memang ya dari udah sejak lama juga Caimin kan punya harapan itu, makanya dia mau dengan Gerindra. Kemungkinannya seperti itu karena dengan berdua saja sebenarnya mereka kan sudah memenuhi presiden thresholdnya kan gitu loh. Nah, ternyata ada perubahan belakangan ini dengan istilah koalisi besar ini. Kecuali koalisi besar ini akhirnya pecah lagi, belum terwujud sudah pecah, ya lain lagi peta politiknya. Kenapa? PDIP sudah jelas-jelas mengusung Mas Ganjar. Cuma itulah kalau ada perubahan, kenapa KIB dan KIR yang mengalami perubahan kan? Kalau kan yang koalisi perubahan kan ada gitu. Betul. Ya saya mungkin begini melihatnya. Saya nggak tahu lah ini tujuannya apa dan arahnya kemana dengan PK barunya Pak Muldoko, Partai Demokrat, yang mereka sebut baru itu gitu loh. Kalau sekiranya, contoh saya nggak tahu nanti peraturannya bagaimana jadinya, menanglah PK mereka itu, bagaimana nanti Demokratnya SBY? Tentu kalau ini memang tidak bisa lagi dan ini yang diakui, ya Demokrat versi Muldoko. Ya koalisi koalisi KLB ya. Ya KLB. Koalisi perubahan nggak ada. Cukup suaranya. Itu kan tinggal PKS. PKS Dan nggak mungkin lah Muldoko ke situ. PKS dan Nasdem ya. PKS dan Nasdem nggak mungkin Muldoko ke situ. Kalau Karena dia udah jelas di jajaran Jokowi, kan begitu. ya namanya kayak tulang-tulang politik itu cair kan. Ya, mungkin aja gitu. kan. Jadi ya kalau aku pribadi sih melihatnya kemungkinan besar cawapresnya Ganjar itu Prabowo. Prabowo ya. Prabowo. Ya, kemungkinan besar. Ya Prabowo juga pasti udah berhitung-hitung lah, ya kan. Apalagi dia sadar betul bahwa siapapun yang didukung Pak Jokowi itu
kemungkinan besarnya menang itu sangat gitu loh. Ya itu kan berfungsi seperti itu kan. Masa dia harus nyapres lagi, kalah lagi, dengan track record yang akan diangkat-angkat dari kejelekan-kejelekan apa yang sudah dibuatnya selama ini gitu loh. Pasti kan akan memakai itu juga kan. Dan satu lagi, saya nggak tahu, kecuali koalisi perubahan tetap ada, terus capres Prabowo naik, dia kan nggak didukung ini lagi, kelompok-kelompok garis keras ini, karena mereka kan sudah ke Anies, dia kan udah kehilangan suara di situ sebenarnya kan banyak kan, Prabowo-nya, kan itu juga harus diperhitungkan kan gitu, kecuali koalisi perubahan pecah, nggak jadi ada, ya kan, ya mau tidak mau, pasti kan dukung Prabowo, walaupun dengan keterpaksaan, walaupun merasa ketika dia menerima pinangan Jokowi jadi Menhan, mereka terasa dikhianati, ya mau tidak mau. Dari siapa? Buktinya apa? Pak Tua Amin Rais sudah jelas-jelas mengatakan Anies tidak maju, dia akan dukung Prabowo. Sementara si Pak Tua kita ini sudah jelas-jelas mengatakan partainya partai politik identitas. Dia kan sudah mengumumkan itu. Iya, kalau awak memang kemudian nggak begitu menjadi sangat penting melihat orientasi wakil ini kan hanya untuk perolehan suara. Oh iya, terus strategi mengejar ya, itu saja, makanya. Betul. Nah, ini kan hanya cuma karena semacam begitu liar, begitu recoknya kita lihat masalah cawapres sama capres-capresan ini. Nah, ya mungkin ya agak coba kita pikir-pikirkan kira-kira siapa kepentingan kok partai dalam koalisi itu kan, kalau capres makanya yang penting orang baik aja lah. Ya sih, ya. Karena biar bagaimanapun sebenarnya ya jujur-jujur aja lah, partai-partai yang lain yang menengah ke bawah itunya kan pasti mereka juga berharap ketika mereka sudah melihat seseorang itu akan betul-betul menang, mereka akan pasti minta koalisi ke sana sehingga mereka masuk di dalam pemerintahan, iya kabinet gitu loh, ya kan? Saya pikirnya begitu gitu loh. Jadi ya nerimo aja lah, gitu. Jadi nggak kebayang sama kalian kira-kira siapa nih? Kalau aku udah jelas kan aku Prabowo kemungkinannya gitu. Kalau mana ada banyak memprediksi itu. Membayangkan lah kira-kira. Membayangkan ya Mahfud MD. Ini melihat dari ini ya. Kalau pertimbangan PDIP itu aspirasi dari rakyat ya sekarang ini kan Mahfud MD. Awak berharap perempuan, cuma kalau persoalan Mahfud MD dinaikkan gizi logis. Cuma kan awak cuma memikir kapasitas saja. Sungguh amat disayangkan kalau hanya nanti menjadi wakil kan gitu. Kapasitas dia lebih mumpuni untuk di posisi saat ini. Itulah jadi yang buat kita saat ini yang betul-betul dari kemarin kita sudah berharap Ganjar itu betul-betul dimajukan, sekarang sudah dimajukan. Ya kita lihatlah ke belakang kira-kira siapa nih akan menjadi wakilnya Ganjar. Ya, setuju kalau itu. Ya iya. Atau mungkin Antasari Azhar ya, sebenarnya. Oh boleh juga tuh kan. Mantan ketua KPK kan. Jadi dari semakin dekat kali ini.